Anda kembali di Newsline, pemirsa. Saat ini kami akan hadirkan informasi yang sedang trending. Ini untuk pertama kalinya, kemarin juga sempat menjadi perbincangan ya, Marcel ya. Karena akhirnya nih memang baru direncanakan, tapi sudah kemungkinan besar akan segera betul diwujudkan. Pada Rabu 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas atau bullion bank yang pertama di Indonesia. Ya, ini akan menjadi salah satu trending topik kita ya, Iqbal, pada hari ini karena pencariannya ini cukup banyak. Baru satu hari pasca diresmikan ini sudah ada 5.000 lebih pencarian. Tapi bukan hanya soal bank emas, pemirsa. Kami juga akan hadirkan informasi soal berapa hari lagi puasa 2025. Ini pertanyaan yang banyak dicari juga ya. Berapa hari, ayo? Satu hari, 2 hari. Yang jelas besok akan dilaksanakan sidang isbatnya ya. Dan itulah yang menjadi trending topik kita pada Newsline pada hari ini. Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Pemirsa, peluncuran bank emas ini tentunya menandai satu langkah yang bersejarah dalam pengelolaan cadangan emas nasional, dan pemerintah berharap ini bisa memperkuat ekosistem perdagangan emas di tanah air. Nah, bank emas ini akan dikelola oleh PT Pegadaian Persero dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI yang telah mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan usaha bullion atau KUB. Betul, nah layanan yang ditawarkan ini mencakup simpanan, kemudian pembiayaan, perdagangan, dan juga ternyata bisa ada penitipan emas di situ, Marcel. Masyarakat dapat memanfaatkan produknya seperti tabungan emas, deposito emas dengan tenor 3, 6 hingga 12 bulan, serta gadai emas. Itu beberapa di antaranya. Ya, beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan ya nanti bagi para nasabah. Nah, peluncuran bank emas ini, pemirsa, sejalan dengan asta-cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan cadangan emas Indonesia ini sudah mencapai 2.600 ton atau yang terbesar ke-6 di dunia, kehadiran bank emas diharapkan tentu bisa meningkatkan ya pengelolaan dan juga pemanfaatannya yang bermanfaat nantinya juga untuk masyarakat. Betul, dan bank ini juga diproyeksikan dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB hingga 245 triliun rupiah, kemudian juga investasi sebesar 47,4 triliun rupiah, ini cukup besar ya potensinya ya, dan juga peredaran uang mencapai 156 triliun rupiah, itu nanti yang diharapkan dapat dicapai. Dan setelah kemarin kita lihat ya peresmiannya dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto, sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, pemirsa. Nah, layanan bank emas pertama di Indonesia ini disampaikan oleh Presiden. Ini ada beberapa poin pentingnya. Kita lihat, pemirsa, satu persatu bahwa kalau menurut Presiden Prabowo Subianto, ia mengucapkan terima kasih tentunya pada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Karena sebetulnya seperti yang Iqbal sebutkan tadi ya, ini kan sudah ada perencanaannya, inisiatifnya, dan persiapan dari pendirian Bank Emas. Ini sudah berlangsung dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada statement yang menarik nih, Marcel, karena ini katanya sebenarnya ini adalah takdir yang menjadikan meresmikan layanan ini dan menyebut akan segera bertemu dengan Jokowi, jadi ternyata sudah beberapa tahun sebelumnya. Dan di situ juga ditekankan oleh Presiden Prabowo bahwa layanan bank emas yang dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ya, dan tentunya pemirsa, langkah ini sejalan dengan kebijakan dari penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang juga sudah ditekankan oleh Presiden. Tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa negara hingga 100 miliar US dollar per tahun. Nah, bukan hanya soal potensinya, tapi tentu Presiden juga menyoroti bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan produksi emas yang meningkat dari 100 ton menjadi 160 ton. Tapi banyak emas yang ditambang ini ternyata mengalirnya ke luar negeri. Betul, salah satunya ke Singapura ya, bullion bank yang di Singapura. Nah, ini yang diharapkan seluruh rantai pasok emas ini dapat dikelola di dalam negeri saja untuk menghemat devisa dan juga meningkatkan cadangan emas nasional. Juga ditegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang cerdas, transparan, dan bebas dengan
maksud kami bebas dari korupsi. Ya. Tata kelola yang baik tentunya diperlukan ya, dan juga niat baik, tekad yang kuat. Ini Presiden yakin kekayaan Indonesia dapat dijaga untuk generasi mendatang. Dan secara keseluruhan, peluncuran Bank Emas juga diharapkan bisa memperkuat ekosistem perdagangan emas di Indonesia, meningkatkan hilirisasi industri, kemudian memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, serta para pelaku usaha di sektor emas. Lengkapnya kita simak langsung ya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Dengan bangga, pertama kali dalam sejarah, bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Seharusnya, tolong Seskap ya, kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, Presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Padahal menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga. Indonesia ini kita baru sadar negara yang kaya. Tadi dikatakan sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton setahun, sekarang udah menjadi 160 ton setahun, ya. Dan sekarang kita perbaiki ekosistem pelayanan. Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita. Saudara-saudara, saya kira apa yang tadi saya diperlihatkan sesuatu yang sangat membanggakan. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Ya. Kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun. Kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara, karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri. Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Sementara itu tadi yang sudah terlihat hadir di kursi di depannya ada Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut bahwa terdapat sekitar 1.800 ton emas yang saat ini dipegang oleh masyarakat, dan melalui bank emas ini masyarakat diharapkan dapat menyimpan emasnya di lembaga keuangan formal yang aman dan terpercaya sehingga dapat memperkuat ekosistem keuangan nasional. Kita simak pernyataan maksud kami dari Erick Thohir. Emas kita naik Pak dari 110 menjadi 160 ton per tahun. Artinya ini kita bisa tingkatkan Pak, tingkatkan reserve emas di Indonesia. Dalam waktu 5 tahun tadi paparan dari Pegadaian saja bisa meningkat sampai 219 ton.
Belum di BSI, kadang-kadang di BUMN mesti dipanas-panasin Pak, supaya bersaing Pak. Dan BSI pun kalau 219 ton, ini sudah hampir 440 ton Pak. Jadi ini sebuah peningkatan yang luar biasa dalam 5 tahun. Nanti Bapak tagih juga ke mereka Pak. Dan tentu Pak, potensi lainnya Bapak, di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal Bapak, ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya Bapak kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, sedikit bercerita tadi ya soal cara-cara konvensional masyarakat menyimpan emas. Nah, tapi dengan adanya bank emas saat ini ada manfaat yang tentunya bisa dirasakan juga oleh para nasabahnya. Mungkin beralih dari cara-cara konvensional yang tadi diceritakan. Tidak di bawah bantal lagi ya? Tidak di bawah bantal. Atau di balik batu bata. Betul. Nah, salah satunya pemirsa, manfaat dari bank emas ini adalah menyediakan fasilitas penyimpanan emas yang aman, mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Nah, biasanya ini dilengkapi dengan asuransi untuk bisa melindungi aset dari pelanggan. Yang selain itu juga bisa kemudahan transaksi dan likuiditas. Ini menjadi manfaat yang lain, memudahkan jual beli emas tanpa harus memiliki emas fisik secara langsung. Likuiditasnya ini memang tinggi karena emas dapat diperdagangkan dengan cepat di pasar global. Ya, selain itu akses ke produk investasi berbasis emas ini juga bisa menjadi terbuka pemirsa. Bank emas menawarkan berbagai produk investasi seperti akun emas, ETF emas, atau kontrak derivatif emas. Investor dapat berinvestasi dalam emas tanpa perlu menyimpan atau mengelola emas secara fisik. Juga ada kemudahan-kemudahan lain tentunya, ada layanan pinjaman berbasis emas. Oh, bisa nanti ada pinjaman berbasis emas. Ya. Dan nasabah dapat meminjam uang nantinya dengan jaminan emas yang mereka simpan di bank emas. Sementara perusahaan tambang atau produsen perhiasan juga bisa mendapatkan pinjaman emas untuk operasional mereka. Ya, perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan global ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu manfaat dari bank emas pemirsa, karena emas seringkali dianggap sebagai aset yang aman atau safe haven yang melindungi kekayaan saat terjadi inflasi atau krisis ekonomi. Nah, dengan menyimpan emas di bank, nilai kekayaannya bisa lebih terjaga dibandingkan dengan mata uang fiat atau dengan uang secara fisik begitu ya, yang nilainya ini bisa terdepresiasi. Jadi secara keseluruhan, peluncuran bank emas diharapkan dapat memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan hilirisasi, serta memperluas akses pembiayaan. Tadi ya bisa meminjam dari bank emas ini. Betul, ini juga sejalan ya sebenarnya dengan upaya pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi itu gambaran manfaat-manfaat dari bank emas yang akhirnya diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Dan tentunya ini juga menimbulkan atau memancing reaksi, respon dari masyarakat, disuarakan melalui sosial media. Ya, kita baca beberapa di antaranya yuk Marcel. Yang pertama dari @jaya_mulya. Yang penting emas dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Misal, setiap bulan dari keuntungan emas, rakyat tanpa pandang bulu diberi dividen 10, 15, 20 atau berapa juta supaya bisa untuk membeli kebutuhan yang semakin mahal. Ini mekanismenya mungkin harus ditelaah terlebih dahulu. Bagaimana cara kerja dari bank emas ini. Nah, selain itu pemirsa dari @nelde. Meskipun demikian, dengan pengelolaan yang baik dan transparansi, banyak dari risiko dapat diminimalkan. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan untuk mendirikan atau berinvestasi dalam bank emas. Itu tadi ya perlu pengetahuan juga ya, sebelum mungkin publik bisa memutuskan apakah ingin berinvestasi atau membuka rekening seperti itu ya di bank emas ini. Nah, ini dinilai sebagai gebrakan baru dari Prabowo. Dinyatakan oleh @argadi_pu, ini gebrakan untuk ekonomi lewat bank emas yang baru saja diresmikan. Dan selain itu ada komentar juga dari @gamila_.
bangkitkan ekonomi dengan inovasi baru Bank Emas. Ini mengapresiasi ya kinerja dari Presiden, mengucapkan terima kasih untuk Pak Prabowo. Ya, jadi memang harapannya cukup tinggi ya. Kemudian dari @hf Gold, ini kayaknya ada goldnya nih, mungkin ada hubungannya. Senada ya. Senada. Kalau emasnya fisik terus kita bawa pulang sendiri, bolehlah. Kalau emasnya digital, skip dulu. Nah itu tadi memang harus ditelaah lagi, diteliti lagi cara kerjanya atau mekanismenya seperti apa ya Bank Emas ini. Ya, itu tadi pemirsa menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari pencarian soal Bank Emas ini pemirsa. Tapi kami masih punya sejumlah informasi lainnya dan trending topik lain untuk Anda. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.